Kalau orangnya males, tidak mau melihat objek secara serius dan utuh, atau orangnya tidak mampu mencerna, memahami objeknya secara benar, ya akhirnya pengetahuannya jadi keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dari satu quotes. Ini quotes ini khas empirisisme yang bunyinya, "No man's knowledge here can go beyond his experience." Itu bahasa Indonesianya, tidak ada pengetahuan seseorang yang melampaui pengalamannya. Sepinter apapun orang, kalau ikut quotes ini, sedalam apapun ilmunya, pasti sebatas pengalaman hidupnya. Entah itu pengalaman yang dialami sendiri, atau pengalaman membaca buku, atau pengalaman berguru ke siapa, belajar ke siapa, itu kan semua pengalaman-pengalamannya. Jadi apa yang ada di kepala kita sebagai pengetahuan itu berasal semuanya, tidak terkecuali dari pengalaman-pengalaman kita. No man's knowledge here can go beyond his experience. Makanya tidak ada orang yang tahu segalanya, karena tidak ada orang yang mengalami segalanya, semuanya kapanpun dan dimanapun. Setiap pengetahuan manusia itu terbatas. Terbatas oleh apa? Paling tidak terbatas oleh pengalamannya sendiri. Nah, ini nanti jadi premis untuk masuk ke empirisisme. Jadi, menurut John Locke, semua pengetahuan datangnya dari pengalaman. Akal tidak bisa melahirkan pengetahuan sendiri. Akal ini semacam alat saja untuk mengolah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Nanti ada teori yang sangat terkenal sekali dari John Locke, yaitu teori tabula rasa. Tabula rasa ini istilah dalam bahasa Latin. Satu akar dengan hari ini teman-teman ngertinya istilah tablet. Nah, tablet itu kan alat untuk nulis. Itu satu akar kata dengan tabula dulu dalam bahasa Latin. Meskipun tabula rasa sering diartikan sebagai kertas kosong. Jadi manusia itu seperti tabula rasa. Maksudnya seperti kertas yang kosong. Kalau dari sejarahnya istilah tabula itu dalam bahasa Latin itu semacam lempengan terbuat dari lilin zaman Romawi untuk menulis, yang kalau sudah selesai nulis kemudian dihapus. Cara menghapusnya itu dipanasi dulu sehingga lilinnya agak leleh, agak lumer, kemudian dihaluskan lagi. Nah, itu di zaman Romawi disebut tabula. Tadi saya bilang mirip kalau hari ini kita pakai tablet. Atau kalau nenek-nenek kita dulu itu mirip barang. Kalau sekolah itu namanya sabak. Sabak itu batu lempengan yang bentuknya kotak dibawa ke sekolah. Anak-anak Indonesia zaman dulu. Sabak itu gandengannya grip. Grip ini semacam pensilnya. Jadi, nah, tabula rasa itu berarti tablet yang kosong, atau sering diterjemahkan kertas yang kosong. Manusia itu begitu lahir ke dunia itu ibarat kertas yang kosong. Tidak ada isinya apa-apa. Isinya nanti dari mana? Dari pengalaman.
Jadi sejauh mana dia mengalami apa, disitulah nanti pengetahuannya bertambah. Dan ini mengkritik rasionalisme. Di rasionalisme, misalnya di gagasannya Descartes, ada pandangan tentang ide bawaan. Ide bawaan itu pandangan bahwa manusia itu lahir dengan membawa ide-ide tertentu yang sudah otomatis tertanam dalam pikirannya. Ini namanya ide bawaan. Yang ini dibantah oleh John Locke dan kawan-kawan dari tradisi empirisisme. Tidak ada manusia lahir itu ya seperti kertas putih. Katanya John Locke, kalau ide bawaan itu ada, gimana dengan harusnya anak-anak kecil itu juga sudah bisa berpikir sempurna? Ternyata juga tidak. Gimana dengan orang-orang, kalau bahasanya John Locke itu apa? Orang-orang yang idiot, orang-orang yang pikirannya tidak sempurna. Itu kan juga tidak bisa nyambung dengan gagasan ide bawaan. Jadi ternyata katanya John Locke, ide bawaan itu tidak ada. Semua ide yang ada di kepala kita itu berasal dari pengalaman. Nah, oke. Kalau ada yang tanya, kira-kira Bapak setuju tidak dengan pandangan ini? Bahwa semua ide berasal dari pengalaman. Jadi kita belajar pelan-pelan dulu ya. Kita ikuti dulu cara berpikirnya empirisisme ini. Ya nanti ada pasti bantahan-bantahan selanjutnya. Nanti kan di zaman ini masih perdebatan rasionalisme, empirisisme. Nanti ditautkan oleh Immanuel Kant dengan kritisismenya. Tapi bukan berarti empirisisme itu salah atau rasionalisme itu terus mutlak salah. Setiap gagasan ada porsi dan proporsinya sendiri. Dalam kasus tertentu ada relevansinya dengan hidup kita. Meskipun tidak seutuhnya, mungkin bagian-bagian tertentu yang lain tidak nyambung juga dengan kehidupan kita. Makanya itulah gunanya kita belajar yang luas, belajar yang banyak, wawasan yang macam-macam. Semakin luas, semakin macam-macam wawasan kita ketahui, semakin bijaksana, semakin mampu kita memahami kehidupan ini. Makanya katanya Kanjeng Nabi, ikhtilafu ummati itu rahmat. Orang itu kalau beda-beda pandangannya, ini rahmat. Karena kalau pandangannya seragam, semua ngertinya ya hanya satu perspektif itu. Ngertinya ya hanya tentang itu saja. Tapi kalau macam-macam sesuai pengalamannya sendiri-sendiri, kemudian bersatu, kompak, oh ini kekuatan yang luar biasa, ini rahmat. Kalau semuanya ahli fisika ya tidak rahmat. Kalau semuanya ahli fikih juga tidak rahmat. Lebih rahmat itu ada yang pinter fikih, ada yang pinter fisika, ada yang pinter matematika, dan lain-lain. Termasuk empirisisme ini. Minggu lalu kita belajar dari Francis Bacon, ternyata gagasan-gagasan empirisisme ini memicu revolusi sains yang luar biasa di dunia barat. Yang perlu kita teladani dari sisi ininya. Bahkan kalau kita cari-cari ayatnya, ada saja ayat yang nyambung dengan pandangan semacam empirisisme ini. Misalnya yang tadi, bahwa manusia itu lahirnya seperti kertas putih, yang nanti dapat pengetahuan dari pengalaman. Misalnya yang saya ingat, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi ini kalau tidak salah surat An-Nahl.
Jadi Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun, berarti tidak ngerti apa-apa, masih kosong. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan menjadikan untukmu telinga, kemudian mata, dan seterusnya. Jadi ternyata kita itu awalnya la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kemudian dapat pengalaman dari yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, dan seterusnya. Ternyata ada saja ayat yang mendukung, asal dipakai sesuai porsi dan proporsinya. Jadi dasar pikiran empirisismenya John Locke itu manusia awalnya seperti tabula rasa, kemudian mendapat pengetahuan dari pengalaman hidupnya. Oke, kita lanjutkan. Pengalaman ini nanti menurut John Locke terbagi dua. Ada pengalaman lahiriah, ada pengalaman batiniah. Sebenarnya ini penjelasannya simpel ya, tidak terlalu rumit. Pengalaman lahiriah itu pengalaman yang kita alami langsung melalui panca indera. Pengalaman lahiriah ini disebut sensation. Jadi pengalaman yang kita dapat lewat bantuan panca indera. Misalnya tentang bau, kita dapat dari hidung. Tentang suara, kita dapat dari telinga. Tentang warna, kita dapat dari mata. Dan seterusnya. Ini namanya pengalaman lahiriah. Sederhana, simple, bisa langsung ditangkap. Beda dengan yang kedua. Yang kedua, pengalaman batiniah. Pengalaman batiniah ini tidak lagi menggunakan panca indera, tapi kegiatan pikiran kita, kegiatan mental kita. Pengalaman batiniah itu ketika kita ingin sesuatu, meyakini sesuatu, meragukan sesuatu, itu pengalaman batiniah. Dari pengalaman batiniah ini biasanya nanti lahir ide-ide. Jadi, dari mana pengalaman batiniah ini muncul? Biasanya melanjutkan dari pengalaman lahiriah. Data-data yang kita peroleh dari pengalaman lahiriah, terus kita pikirkan dengan akal kita. Aktivitas berpikir ini nanti akan melahirkan pengalaman batiniah. Mungkin jadi ragu, mungkin jadi yakin, mungkin jadi menginginkan sesuatu, dan seterusnya. Ini namanya pengalaman batiniah. Jadi, manusia itu kosong, pengetahuannya berasal dari pengalaman. Pengalaman ini ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Tidak terlalu rumit. Kita lanjutkan. Nah, pengalaman batiniah tadi nanti melahirkan ide-ide. Jadi, gagasan-gagasan yang muncul di kepala. Ide ini nanti dibagi dua juga. Ada simple ideas, ada complex ideas. Gagasan yang simple dan gagasan yang kompleks. Nah, yang simple apa? Yang simple itu perpaduan antara pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Ini simple. Jadi,
kita lihat meja yang warnanya coklat. Kemudian kita berpikir tentang meja coklat itu, lahirlah ide tentang, oh ada meja yang warnanya coklat toh. Nah, ini namanya simple ideas. Nah, sederhana. Tapi ada juga yang kompleks. Yang kompleks ini kerja akal untuk mengelola gagasan-gagasan simple tadi. Mungkin digabung-gabungkan, mungkin dibanding-bandingkan, dihubung-hubungkan. Nah, ini namanya complex ideas. Misalnya, wah, ini ada meja warnanya coklat ini, tingginya kan pas untuk orang duduk. Berarti enaknya meja ini dibikinkan sandaran sehingga sekaligus kursi, sekaligus meja. Nah, ini namanya gagasan kompleks. Dengan bahan gagasan-gagasan yang simple sebelumnya, kita komparasi dengan pengetahuan kita sebelumnya, kita bandingkan, kita analisis, kita gabungkan, kita pisahkan, terus muncul gagasan yang baru. Nah, ini namanya complex ideas. Gagasan yang kompleks. Kumpulan dari gagasan-gagasan sebelumnya yang melahirkan ide yang baru. Oke, jadi manusia itu tabula rasa seperti kertas putih. Pengetahuannya didapat dari pengalaman. Yang pengalaman itu ada pengalaman lahiriah dan batiniah. Yang ini pertemuan antara pengalaman lahiriah dan batiniah melahirkan ide atau gagasan. Yang gagasan itu ada yang simple, ada yang kompleks. Oke, sampai di sini insya Allah masih mudah dipahami. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi panca indera dan akal yang kerja, sekarang kita lihat objeknya yang dilihat. Objek yang dilihat namanya kualitas. Jadi objek yang dilihat ini ada kualitasnya. Tadi kan manusia mengalami sesuatu yang lahiriah maupun yang batiniah. Yang dialami apa? Yang dialami itu objek yang di luar dirinya. Nah, objek ini punya kualitas, punya ciri-ciri. Ciri inilah nanti yang ditangkap oleh panca indera maupun oleh akal. Nah, ciri ini ada 3 level. Yang pertama, ciri-ciri atau kualitas primer. Yang kedua, kualitas sekunder. Dan yang ketiga, kualitas tersier. Pelan-pelan ya. Yang primer ini adalah sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas yang sifatnya objektif. Tidak tergantung manusia. Misalnya bentuknya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Jadi ini nggak tergantung manusia. Sifatnya objektif, beratnya, panjangnya, lebarnya. Itu kan nggak tergantung manusia, objektif. Laptop ini panjangnya sekitar 30 cm, lebarnya sekitar 20 cm. Ini kan objektif. Tidak tergantung subjek yang membaca, saya. Dia kenyataan seperti apa adanya. Bisa diukur. Nah, hari ini banyak orang bilang bahwa apa ada objektivitas itu? Yo ada. Dalam
ranah objektif. Ranah objektif itu ranah yang subjek tidak bisa intervensi. Kalau laptop ini panjangnya 30 cm, ya kalau mau saya bilang ini panjangnya 1 meter loh, ya orang ketawa. Ya sudah jelas segini kok. Seandainya meleset ya 31, 32 cm mungkin ya. Tapi kalau orang ngomong panjangnya 100 cm, saya pasti dianggap salah. Kenapa? Bisa diukur secara objektif. Nah, ini kualitas primer. Jadi inilah yang kita tangkap dengan panca indera. Nah, oke, terus ada kualitas sekunder. Kalau tadi yang primer sifatnya objektif, yang sekunder ini kebalikannya, sifatnya subjektif. Kalau subjektif berarti apa? Tidak tergantung pada subjeknya. Di objeknya sendiri bisa tidak ada. Jadi ini yang merasakan, yang ngalami langsung. Ini biasanya sekunder. Misalnya saya meraba meja ini, saya raba, meja ini halus sekali ya. Loh, halus itu kesanku, hasil tangkapanku. Bisa jadi kalau orang lain meraba meja ini dengan kesannya sendiri, mungkin tidak terlalu halus, mungkin dia bilang, alah kayak gini kok halus, biasa saja. Nah, itu berarti apa? Kenyataan tentang halus tidak halus, kasar atau tidak kasar, ternyata level kualitas sekunder. Jadi sama lah kalau teman-teman lihat lawan jenismu misalnya, wah rambutnya panjang ya. Loh, kalau rambut panjang kualitas objektif. Tapi kalau cantik ya, cantik tidak cantik itu hubungannya dengan kualitas sekunder yang subjektif. Mungkin menurutmu sangat cantik, menurutku cantik, menurut dia tidak terlalu cantik, bisa saja begitu. Itu kenapa level ini level kualitas sekunder. Kenyataan yang subjektif. Bagimu cantik, bagi yang lain ternyata sangat cantik. Loh, itu kan beda ternyata cara menanggapinya. Ini namanya kenyataan yang subjektif. Tapi kalau kulitnya putih ya, rambutnya panjang ya, matanya biru ya, nah ini kenyataan objektif. Ini sebenarnya pelajaran sangat dasar. Kalau teman-teman tidak bisa menangkap ini agak susah dalam berpikir nanti. Ini dasar-dasarnya sains. Yang ketiga ada kualitas tersier. Kalau ini biasanya tidak bersumber dari panca indera, tapi sudah diolah oleh akal. Jadi akal yang memilih, memutuskan, mempertimbangkan, dan seterusnya. Kalau ini sudah lebih panjang, sudah diolah lebih jauh oleh akal. Misalnya tadi ya yang lihat, wah menurut saya cantik. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, setelah saya bandingkan dengan temannya yang itu, setelah saya lihat, saya bandingkan dengan artis di TV, saya putuskan tidak terlalu cantik lah. Nah, itu sudah level selanjutnya tersier. Jadi kualitas yang tersier, sifat-sifat yang ditambahkan, yang muncul belakangan setelah diolah, setelah dikelola oleh akal. Jadi kerja intelek kita sehari-hari ketika menghadapi sesuatu itu ya berhubungan dengan tiga ini. Aspek objektifnya, aspek subjektifnya, kemudian tanggapan dari pikiran kita. Jadi ada tiga. Kalau subjektif itu berarti kesan kita dengan sumber panca indera. Kalau objektif itu berarti kondisi, sifat, situasi,
sesuatu yang kita hadapi di luar tanggapan kita. Dan kalau yang tersier itu sudah hasil olahan pikiran kita. Kalau di situ saya tulis misalnya ketika kita simpulkan kebaikan-kah, keindahan-kah, bahkan kebenaran-kah, nah itu sudah olahan hasil pikiran kita. Jadi ini kualitas objeknya. Oke. Dari awal berarti tadi manusia itu seperti kertas putih yang diisi dengan pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, yang itu menghasilkan ide-ide, baik ide sederhana maupun ide kompleks, yang isinya adalah tentang objek. Dengan 3 kualitas. Apakah itu kualitas primer, ataukah kualitas sekunder, ataukah kualitas tersier. Ini nanti ada pengaruhnya selanjutnya dalam dunia epistemologi, bahkan juga dengan dunia pendidikan. Kita lanjutkan sekarang. Nah, selanjutnya tentang relasi ide dan objek. Relasi ide dan objek ini sebenarnya menegaskan lagi hubungan antara manusia yang menangkap gagasan dengan objek yang ditangkap oleh manusia dengan panca indera dan akalnya. Nah, katanya John Locke, objek di dunia nyata, di luar diri kita, itu mempengaruhi panca indera. Masuk ke dalam kesadaran, kemudian melahirkan gagasan. Kita keluar rumah, kemudian melihat ada batu besar. Loh, batu itu menampilkan dirinya pada kita dengan ide-ide tertentu. Makanya kita bisa oh, ada batu besar di pinggir jalan. Nah, itu berarti apa? Batu ini masuk dalam diri kita, kemudian memunculkan ide-ide tertentu dalam diri kita. Jadi batunya ya tetap batu, tapi yang membunyikan keberadaan dia itu kita. Jadi dia muncul dalam diri kita dalam bentuk ide. Ya gampang-gampangannya kalau tadi kita keluar terus mata kita melihat batu, maka muncullah ide batu itu dalam pikiran kita. Oh, ada batu yang besar, hitam, besarnya sekitar sekian, beratnya sekitar sekian. Ini kan memunculkan ide di kepala kita. Jadi hubungannya apa antara ide dengan objek? Objek itulah yang mendorong lahirnya ide dalam pikiran kita. Berarti ide yang ada dalam kepala kita itu adalah representasi dari objek yang berasal dari luar diri kita. Gagasan batu yang ada di kepala kita itu mewakili batunya sendiri yang ada di depan rumah kita tadi. Ini hubungan antara ide dan objek. Jadi ini step by step kita pelajari empirisismenya John Locke. Nah, ide-ide tadi kalau saling kita hubungkan, kemudian membentuk sebuah pemahaman tertentu, lahirlah namanya pengetahuan. Kalau masih ide berserak-serak, masih sepotong-sepotong. Tapi nanti kalau kita kait-kaitkan ide tadi, melahirkan pengetahuan. Misalnya ide batu besar di jalan,
kita sambungkan dengan kebutuhan orang untuk lewat di jalan itu, melahirkan pengetahuan bahwa batu itu mengganggu orang lewat. Nah, berarti apa? Pengetahuan kita kalau batu besar itu mengganggu orang lewat, itu kan gabungan antara ide tentang batu dengan ide tentang kebutuhan orang untuk lewat jalan itu yang sekarang tidak bisa karena tertutup batu. Nah, ternyata pengetahuan itu adalah pemahaman atau persepsi kita hasil hubungan antara ide-ide, baik dalam bentuk kesesuaian maupun ketidaksesuaian. Oke, semoga masih mudah ditangkap ya untuk empirisisme ini. Karena ini pengetahuan-pengetahuan dasar, sebenarnya sangat dasar. Ini untuk teman-teman yang ingin merefresh lagi bagaimana mekanisme kerja pikiran kita sehari-hari. Meskipun kita sebenarnya jarang kan berpikir sampai sedetail ini. Para filosof memang jeli untuk melihat mekanisme kerja kepalanya manusia itu yang selama ini kita biarkan jalan begitu saja dan mereka bisa merumuskannya dengan detail. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang konsekuensi lanjutannya dari teori tadi. Berarti apa? Tentang pengetahuan manusia ini, berarti pengetahuan manusia itu hakikatnya terbatas. Di mana batas pengetahuan manusia? Kalau di teorinya John Locke tadi, berarti batas pengetahuannya manusia itu ada di 3 hal. Yang pertama, pengetahuan kita dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki. Jadi ide itu kan pengetahuan tadi kan sumbernya ide-ide yang kita tautkan. Berarti pengetahuan kita akan bisa semakin luas kalau ide-ide juga semakin luas. Semakin banyak ide di kepala kita, semakin mungkin lahir gagasan-gagasan yang baru. Ya contoh tadi loh, batu besar sama orang yang tidak bisa lewat. Kalau kita tidak ngerti tentang kebutuhan orang lewat atau tidak ngerti tentang batu, ya tidak mungkin lahir pengetahuan susahnya orang lewat karena terhalang oleh batu. Jadi semakin luas gagasan ide di kepala, semakin orang pintar karena semakin bisa lahir banyak pengetahuan. Bagaimana caranya banyak ide? Ya berarti kalau tadi pengetahuan terbatas oleh ide, ide terbatas oleh pengalaman dan observasi. Maksudnya tadi, ide itu lahirnya kan dari pengalaman. Pengalaman kita bersama objek-objek. Jadi ini keterbatasan yang kedua. Pengetahuan kita terbatas oleh ide, ide kita terbatas oleh pengalaman. Nah, pengalaman kita ternyata juga terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh objek yang hadir di hadapan panca indera kita. Jadi pengalaman kita terbatas oleh lingkungan objek yang ada di sekitar kita yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Makanya kan kalau ada orang yang agak kuper, nggak ngerti kiri kanan, itu kan kita menyebutnya, wah sampean kurang piknik.
Semakin banyak orang piknik, semakin ngerti macam-macam. Semakin banyak objek hadir di depan dia. Semakin banyak objek hadir di depan dia, semakin kaya ide. Semakin dia kaya ide, semakin pinter dia karena bisa lahir banyak pengetahuan. Semakin sedikit objek yang tampil di depan panca indera, ya semakin sedikit pengalaman. Semakin sedikit pengalaman berarti semakin miskin ide. Semakin miskin ide berarti ya semakin rendah level pengetahuannya. Ya pengalaman itu tidak selalu pengalaman piknik kemana-mana. Ya, baca buku juga pengalaman, memperbanyak guru, belajar sekolah kemana-mana juga pengalaman. Jadi itu kan sama juga objek yang hadir di depan panca indera kita. Nah, jadi ternyata manusia itu terbatas. Dibatasi oleh pengalamannya. Keterbatasan pengalaman menyebabkan keterbatasan ide. Keterbatasan ide menyebabkan keterbatasan pengetahuan. Jadi kembali lagi ke asumsi awal tadi, ternyata manusia itu dibatasi oleh pengalamannya. Makanya Al-Quran itu menyuruh siru fil ardi. Ayo, jelajahilah muka bumi ini biar semakin banyak pengalaman. Kalau tidak sempat, tidak punya biaya, ya membaca yang banyak. Wong buku itu jendelanya dunia. Kalau hari ini bisa juga diwakili oleh Google, oleh smartphone-mu. Asal tidak malas. Nah, sama juga, itu kan sama objek yang hadir di depan panca indera kita. Jadi, batas pengetahuannya manusia itu adalah ide yang dia miliki. Ide dia dibatasi oleh pengalamannya, dan pengalaman dia terbatasi oleh objek yang hadir di depan panca inderanya. Terus, nah setelah ini lebih jauh nanti John Locke menjelaskan selain pengetahuan yang didapat dari pengalaman tadi, jenis pengetahuan manusia, katanya John Locke nanti ada 3 kategori pada akhirnya. Kalau ini sudah hasil budidaya akal sudah. Kalau sudah jadi pengetahuan kan tadi menghubungkan antara ide-ide yang ada di kepala kita. Nah, menurut John Locke ada 3 yang utama ditambah memori, tambah yang terakhir. Yang terakhir itu sambungannya yang ketiga. Jadi ada jalan pengetahuan, ada 3, yaitu demonstrasi, intuisi, dan sensasi. Nanti pengembangan dari sensasi ada memori. Demonstrasi itu berarti kemampuan akal mengelola ide, kemudian melahirkan gagasan tertentu. Jadi demonstrasi itu kan semacam merekonstruksi ide-ide. Misalnya pengetahuan tentang eksistensi Allah. Ini metodenya bisa melalui jalan demonstrasi. Demonstrasi berarti kita rekonstruksi ide-ide, misalnya argumen tentang keberadaan Allah melalui alam. Kita kan punya ide tentang ketertiban alam, punya ide tentang luas dan rumitnya alam, punya ide tentang betapa pasnya alam ini untuk manusia dan seterusnya. Nah, ini terus mengarah pada eksistensi Allah, di mana segalanya berasal dari sana. Cara berpikir semacam ini namanya demonstrasi. Ini jalan pengetahuan yang jenis pertama. Jalan pengetahuan jenis kedua melalui intuisi.
Intuisi ini pengetahuan yang tidak mencari keluar, tapi hadir di dalam diri. Kalau di John Locke dicontohkan pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Kita memahami diri kita itu kan dengan jalan melihat diri kita sendiri. Ini contoh jenis pengetahuan intuisi. Bahannya, objeknya adalah diri kita sendiri. Caranya ya dengan menghayati hidup kita sendiri. Ini jenis pengetahuan intuisi. Jadi mengalami langsung diri kita sehingga kita paham diri kita. Ini jenis pengetahuan intuitif. Kalau dalam tasawuf ada ilmu laduni atau ilmu huduri. Ilmu yang hadir langsung dalam diri kita. Jadi yang demonstrasi contohnya pengetahuan tentang eksistensi Allah, yang intuisi pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga pengetahuan melalui sensasi. Pengetahuan sensasi ini pengetahuan yang langsung melalui panca indera yang beberapa tadi dijelaskan di atas. Jadi dengan panca indera terus kita dapat pengetahuan tertentu. Ada yang sifatnya aktual, ada yang sifatnya habitual. Yang aktual ini yang melihat langsung melalui panca indera atau sensasi. Ada juga yang tidak melihat langsung, tapi melalui memori. Misalnya, saya melihat HP yang warnanya putih. HP-nya ada di depan saya, ini namanya pengetahuan aktual. Tapi besok pagi, saya sudah tidak berhadapan lagi dengan HP warnanya putih. Terus saya bilang kemarin, aku melihat HP yang warnanya putih. Nah, yang semacam ini tidak lagi melalui sensasi, tapi melalui memori. Yang melalui memori namanya pengetahuan habitual. Jadi ada pengetahuan aktual, ada pengetahuan habitual. Ya, habitus. Yang ini dasarnya adalah ingatan kita. Sebelumnya kita sudah tahu, sekarang tinggal mengingat-ingat saja. Jadi ada sensasi, ada memori, ada intuisi, ada demonstrasi. Inilah jenis-jenis pengetahuan, jalan pengetahuan menurut John Locke. Oke, kita lanjutkan. Nah, berpikir yang model empiris tadi ternyata juga bisa salah. Salahnya di mana? Katanya John Locke paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan kesalahan dalam pengetahuan. Yang pertama, karena malas atau kurangnya kemampuan. Jadi maksudnya apa? Pengetahuan itu kan sumbernya dari pengalaman. Dengan objek-objek. Kalau orangnya malas, tidak mau melihat objek secara serius dan utuh, atau orangnya tidak mampu mencerna, memahami objeknya secara benar, ya akhirnya pengetahuannya jadi keliru. Istilahnya John Locke masih want of proof, masih butuh bukti lagi. Ada hitam-hitam di tengah jalan. Itu apa ya? Itu batu apa? Males lihat. Batu mungkin, ya sudah masih butuh bukti lagi. Pernyataan semacam ini masih belum meyakinkan kalau tidak melihat beneran, mencermati beneran dengan serius, ya kemungkinannya bisa keliru. Atau kurang kemampuan. Kurang kemampuan itu tidak punya
pengalaman tentang itu sama sekali. Nggak ngerti ini batu, apa kayu, apa anu. Nggak punya referensi sama sekali, ya nggak bisa. Jadi penyebab salahnya berpikir bisa karena malas atau kurangnya kemampuan. Atau yang kedua, penyebab kesalahan karena prasangka, kekeliruan ingatan, atau karena marah. Kalau yang kedua ini salah memahami karena kondisi mentalnya. Mungkin karena sangat marah, mungkin karena lupa, mungkin karena dipenuhi oleh prasangka-prasangka. Jadi akhirnya salah memahami. Karena sedang sangat cinta, maka yang jelek kelihatan bagus. Nah, itu ciri yang kedua. Kesalahan memahami karena sangat cinta. Karena mungkin kadang-kadang kita karena sangat marah. Mungkin kadang-kadang kita karena sangat lapar juga bisa memungkinkan itu. Jadi karena kondisi emosi yang tidak stabil. Sehingga pemahaman bisa keliru. Yang ketiga, kesalahan juga bisa karena salah tanggap terhadap apa yang kita pahami. Salah tanggap itu keliru ide yang kita pakai. Bayangan kita misalnya ya. Bayanganmu misalnya, wah ini batu ini mestinya beratnya luar biasa ini untuk digeser dari tengah jalan ini. Ini mumpung sejak tadi contohnya batu aja terus. Mungkin kan dalam idemu yang namanya batu sebesar itu, ya harusnya susah digeser. Ternyata kamu ndak tahu, wong itu cuma batu, batu apung yang enteng itu. Tinggal kamu geser dikit aja, dia bisa tergeser. Nah, ini namanya salah ide yang kamu pakai untuk memahami objeknya. Jadi, kamu mengandalkan ide yang kamu miliki, gagasan yang kamu miliki sebelumnya bahwa batu itu pasti berat, padahal kenyataannya enggak, realnya tidak. Nah, ini namanya salah tanggap. Ini juga penyebab kesalahan dalam berpikir. Yang keempat, kesalahan juga bisa terjadi karena kita mengabaikan atau tidak peduli terhadap kualitas-kualitas. Ya, kualitas-kualitas tadi kan, kualitas-kualitas objek, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kita tidak melihat itu, asal kita bunyikan saja objeknya, ya kemungkinan salah. Setiap objek punya ciri, punya sifat. Kalau kita mengabaikan sifat-sifatnya, ya berarti kita keliru memahami objek itu. Ini simple, lebih mudah dipahami. Jadi, kesalahan dalam memahami objek, mengalami objek, itu ada 4. Yang pertama bisa karena malas atau memang kurangnya kemampuan. Yang kedua karena kondisi emosi yang tidak stabil, prasangka, kemarahan, dan lain sejenisnya. Yang ketiga karena salah tanggap, ide yang kita pakai keliru. Dan yang keempat karena kita tidak peduli dengan kualitas-kualitas yang kita pahami, sifat-sifat objek yang kita pahami. Nah, akhirnya apa? Dengan gaya berpikir seperti yang diajukan oleh John Locke tadi, kebenaran yang diajukan dari proposisi-proposisi empiris
harus diuji secara korespondensi. Jadi kebenarannya adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi itu kebenaran kesesuaian antara ide dengan kenyataan, antara proposisi dengan kenyataannya. Jadi kalau ada orang ngomong A, kenyataannya memang A enggak? Nah, ini namanya uji korespondensi. Kalau saya bilang, hari ini situasi sedang hujan deras loh. Nah, coba dicek. Di luar hujan benar apa enggak? Kalau ternyata hujan, berarti yang saya omongkan benar secara korespondensi. Karena omongan saya cocok dengan kenyataannya. Jadi inilah alat untuk mengukur kebenaran empiris tadi. Kebenaran yang hasil pengalaman. Saya melihat batu besar yang menghalangi orang lewat. Loh, itu mengujinya ya coba kamu cek. Di mana sih batu besarnya? Benar enggak sih menghalangi orang lewat? Kalau ternyata, oh ya itu batunya. Tapi tidak menghalangi orang lewat. Masih cukup kok kalau orang mau lewat, batunya tidak terlalu besar kok. Nah, ini cara membuktikan semacam ini berarti menuju pada kebenaran korespondensi. Kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini setengah jalan perjalanan kita membahas John Locke. Kita sudah paling tidak mengerti epistemologi empirisme sebagaimana diinginkan oleh John Locke. Bahwa manusia itu seperti kertas putih tabula rasa yang itu diisi oleh pengalaman-pengalaman lahiriah dan batiniah, yang pengalaman itu nanti melahirkan ide-ide, baik ide simpel maupun ide kompleks, yang isi dari ide-ide itu tentang objek-objek dengan kualitas-kualitasnya, baik kualitas primer, sekunder, maupun tersier, yang objek-objek ini muncul dalam kesadaran kita melahirkan ide-ide, dan ide-ide ini nanti akan melahirkan pengetahuan. Sehingga seperti saya bilang tadi, ternyata pengetahuan kita dibatasi oleh ide, ide kita dibatasi oleh pengalaman, dan pengalaman kita terbatasi oleh panca indera. Dari situ nanti kita bisa menguji kebenarannya secara korespondensi. Inilah model epistemologi empirisisme gaya John Locke. Kita lanjutkan. Ya nanti implikasinya gagasan John Locke ini macam-macam sampai ke ranah pendidikan segala bisa masuk. Ranah politik bisa masuk. Ranah pembelajaran, pembentukan filsafat manusia juga bisa masuk. Kalau dalam, tadi saya sebut ada ayat yang bunyinya bahwa manusia keluar dari rahim ibunya dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Ada juga hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah, selanjutnya orang tuanya, dua orang tuanya yang membentuknya. Apakah nanti dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oke, kalau dalam tradisi filsafat pendidikan, cara berpikir ini nanti akan membawa pada satu aliran yang hari ini kita kenal sebagai behaviorisme.
Jadi manusia itu dibentuk oleh apa yang diisikan dalam dirinya. Kalau diisi yang baik-baik, dia akan jadi orang baik. Kalau diisi yang jelek-jelek, dia akan jadi orang jelek. Karena hakikatnya awalnya dia netral dan kosong.